Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada program video kurikulum pembelajaran dengan tema kita kali ini yang akan membahas tentang pembelajaran pada abad 21. Menurut Anda, apa sih yang harus kita siapkan dalam menghadapi tantangan abad 21 ini? Tentunya ketika Anda melihat video tayangan ini, Anda diharapkan memiliki gambaran terkait dengan seperti apa itu konsep pembelajaran abad 21. Kemudian, bagaimana karakteristik dari pembelajaran abad 21 itu? Dan juga kira-kira model pembelajaran apa yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran pada abad 21 ini? Yang saat ini sering digembor-gemborkan dengan istilah keterampilan abad 21, kemudian revolusi industri 4.0 atau bahkan society 5.0. Namun, apakah itu semua berhubungan dengan pembelajaran abad 21? Maka dari itu, saat ini saya akan berbicara terkait dengan pembelajaran pada abad 21 ini. Sebelum saya membahas pembelajaran pada abad 21, saya akan menampilkan tayangan bagaimana gambaran teknologi pada pembelajaran abad 21 di masa depan. Silakan Anda perhatikan gambar di samping saya. Ini dikenal dengan sebutan pelangi keterampilan abad 21, dikembangkan oleh Trilling dan Fadel pada tahun 2019 yang masuk ke dalam partnership 21st Century Skill. Di dalam pelangi keterampilan abad 21 ini, kita akan berbicara tentang dasar-dasar apa yang diperlukan di dalam meningkatkan keterampilan abad 21. Anda bisa melihat di dalam pelangi keterampilan abad 21 ini ada 3 poin penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah Life and Career Skill, Learning and Innovation Skill, dan yang ketiga adalah Information Media dan Teknologi Skill. Ketiga keterampilan tersebut akan kita jelaskan secara singkat.
di dalam pembelajaran kita saat ini. Ketiga keterampilan tersebut akan kita jelaskan secara singkat di dalam pembelajaran kita saat ini. Yang pertama, terkait dengan life and career skill itu adalah berbicara tentang bagaimana kita memiliki keterampilan hidup dan mampu berkarir, mampu berjuang dalam bidang pekerjaan, di mana keterampilan yang dibutuhkan di dalam life skill ini adalah berkaitan dengan fleksibilitas, adaptabilitas, dan kemudian seperti apa fleksibilitas dan adaptabilitas ini berlaku di dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah inisiatif dan kemampuan mengatur diri, yaitu bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat mengelola tujuan, waktu, mampu bekerja secara independen, dan bisa menjadi sosok yang dapat mengatur diri sendiri yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Anda bisa berinteraksi secara sosial dan budaya. Anda tahu, di negara kita saja kita memiliki banyak sekali kebudayaan. Bagaimana kita secara efektif dapat bergabung dan dapat berbaur dengan beragam budaya yang ada mengelilingi kita. Kemudian yang keempat, kita akan bisa tentang bagaimana akuntabilitas, produktivitas kita sebagai siswa jika mampu menghasilkan sebuah produk yang dikerjakan dalam sebuah proyek. Dan itu sangat penting. Kemudian berikutnya adalah kemampuan leadership dan tanggung jawab. Anda sebagai sosial individu harus mampu dan bisa memimpin diri Anda sendiri, bertanggung jawab kepada masyarakat, bagaimana Anda bisa menjadi sosok manusia yang bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Ruang lingkup yang kedua adalah learning and innovation skill. Di sini kita akan berbicara tentang bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang dapat menghasilkan keterampilan 4C atau 4C. Yang pertama adalah communication, kemudian collaboration, yang ketiga adalah critical thinking, dan yang keempat adalah creativity. Menurut Anda, apakah itu communication? Pasti Anda sudah tahu kan, communication itu adalah keterampilan bagaimana kita menyampaikan sebuah ide, disampaikan secara individu maupun secara berkelompok. Kemampuan berkomunikasi ini sangat penting sebagai bagian dari keterampilan abad 21. Kemudian yang kedua adalah collaboration atau kolaborasi. Kemampuan berkolaborasi bukan hanya sekedar bekerja sama, tetapi bagaimana bekerja sama di mana anggotanya memiliki tanggung jawab di dalam menciptakan suatu kegiatan atau menghasilkan sebuah produk untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan critical thinking atau keterampilan berpikir kritis. Sebagai sosok individu yang berkualitas, tentunya Anda diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, memberikan ide-ide yang akurat, memberikan ide-ide yang menarik, memberikan ide-ide efektif dalam mengatasi sebuah masalah. Kemudian yang keempat adalah kemampuan berkaitan dengan creativity di abad 21 ini. Persaingan akan semakin luar biasa. Tentunya seseorang yang kreatif akan mampu menghasilkan sesuatu yang baru, sehingga apa yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Bagian yang ketiga adalah information media and technology skill, atau keterampilan teknologi dan media informasi. Seperti yang Anda ketahui, saat ini tidak ada seorang yang tidak menggunakan teknologi, apalagi Anda. Anda sebagai mahasiswa yang berada pada generasi milenial sudah selalu berhubungan dengan teknologi itu sendiri, sehingga keterampilan-keterampilan ini perlu semakin ditingkatkan agar keterampilan teknologi dari kemampuan media literasi menjadi bagian penting di dalam kehidupan Anda sebagai seorang mahasiswa atau juga sebagai sosok sumber daya manusia yang akan datang. Penting kita memahami literasi media dan literasi teknologi, mengingat saat ini begitu banyak informasi yang hadir melalui teknologi, sehingga kita perlu memiliki kesadaran bagaimana kita menyaring informasi-informasi yang ada itu menjadi sebuah pengetahuan yang bermakna. Tadi kita sudah berbicara tentang apa itu pembelajaran abad 21 dengan berbagai tantangan yang dimilikinya. Tentunya juga bagaimana seorang guru harus menghadapi peserta didiknya. Sekarang kita akan membahas terkait dengan karakteristik guru di abad 21. Palmer pada tahun 2015 menyebutkan karakteristik seorang guru pada abad 21 adalah learner-centered classroom and personalized instruction. Kenapa ini menjadi salah satu karakteristik guru? Karena saat ini siswa itu lebih mudah terhubung dengan akses informasi dimanapun, kapanpun,
sehingga guru cukup berfungsi sebagai pembimbing bagaimana siswa memperoleh informasi itu untuk kepentingan pembelajarannya. Yang kedua adalah student as producers. Pada karakteristik ini, guru harus bisa memberikan kesempatan pada siswa untuk menghasilkan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Tugas kita sebagai guru cukup membimbing dan memberikan kesempatan serta memberikan fasilitas kepada siswa. Bagaimana mereka belajar dengan menggunakan berbagai fasilitas teknologi yang telah disediakan. Yang ketiga adalah learn new technologies, yaitu bagaimana kita sebagai seorang guru harus tetap belajar bagaimana melihat perkembangan teknologi yang ada. Jangan sampai kita sebagai guru lebih terlambat perkembangan teknologinya dibandingkan siswa Anda sendiri. Yang keempat adalah go global. Go global maksudnya adalah bagaimana kita sebagai guru bisa memfasilitasi siswa belajar secara langsung tentang sesuatu apapun di belahan manapun melalui teknologi ini. Karena saat ini, siswa dapat terhubung dengan berbagai media, sehingga mereka dapat mengakses informasi apapun untuk menambah wawasan untuk menjadikannya sebagai pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian berkaitan dengan go digital atau e-book. Ini penting karena saat ini kita diharapkan sudah bisa hidup dengan go green. Kita harus bisa mengurangi keperluan penggunaan kertas yang kurang berguna. Sehingga saat ini proses pembelajaran atau apapun sudah banyak menggunakan internet dan menggunakan digital license tanpa lagi menggunakan kertas sebagai bahan pembelajaran. Kenapa kita perlu menggunakan ini? Supaya materi yang kita sampaikan pun lebih terorganisir. Berikutnya adalah connect, yaitu bagaimana siswa menghubungkan antara apa yang dia miliki saat ini, kemudian dengan ilmu yang akan dipelajarinya di masa yang akan datang. Tadi sudah dijelaskan apa itu pembelajaran abad 21, serta bagaimana karakteristik guru di abad 21. Sekarang, apa yang harus kita siapkan bagaimana cara kita mengajar bagi para peserta didik di abad 21 ini? BSNP tahun 2010 telah menjelaskan tentang model pelajaran pada abad 21 yang paling utama adalah bagaimana memanfaatkan teknologi pendidikan yang tidak hanya sebagai bentuk komunikasi saja, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran menjadi fasilitas di dalam pembelajaran untuk memberikan pengalaman, dukungan, dan perubahan di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Kemudian juga dengan adanya internet yang terjaring sangat luas bisa menghubungkan ke berbagai pusat data atau ke berbagai pusat informasi, sehingga bisa menjadi pengetahuan yang semakin kuat bagi para peserta didik kita. Kemudian, apa sih peran strategis guru dan peserta didik dalam proses pencarian ilmu ini? Tentunya tidak hanya berada dalam batasan dinding-dinding kelas saja. Dengan adanya teknologi ini, peran guru dalam proses pembelajaran menjadi semakin luas. Tidak lagi dikatakan sebagai infomediari, karena peserta didik sudah dapat secara langsung mengakses sumber-sumber pengetahuan yang ada dan kemudian bagaimana ia bisa mendiseminasikan dan mendistribusikannya oleh guru atau dosen di dalam kelas. Sehingga pada fungsi guru berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pengajar. Guru berfungsi sebagai pendamping siswa yang sedang mengalami proses pembelajaran. Ilmu diperlukan adanya interaksi yang ada di mana keduanya saling terkoneksi, saling terhubung dengan berbagai informasi yang tersedia. Metode pembelajaran mengajar yang kreatif harus berpegang kepada prinsip bahwa setiap individu itu unik dan memiliki talenta masing-masing. Maka metode pembelajaran pun harus memperhatikan keberagaman karakteristik dari gaya belajar siswa itu sendiri. Di dalam proses pembelajaran abad 21 ini memiliki ciri khas dan keberagaman yang perlu dikembangkan melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menarik. Salah satu contoh mode pembelajaran yang biasa kita gunakan adalah problem-based learning atau juga personal learning plan atau performance-based assessment dan model-model lainnya yang bisa mendukung terhadap perolehan kompetensi abad 21. Sekian pembahasan materi pembelajaran abad 21 ini oleh saya. Terima kasih dan mohon maaf atas kekeliruan yang ada yang telah saya perbuat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.